Alhamdulillahil batin wal zahir. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi huwal awwal wal akhir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu fi zamanin akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa hum ahlul qahir. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, khususan ahlul hadir syekhina wa dimuliakan para wakil hafid Syekh Mursyid khusus yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak Kiai Haji Dr. Rusdi Al-Wahabi LC MA, Kiai Haji Munawir Zain Al-Maud, Kiai Haji Tri Wahyu, dan Kiai Haji Muhammad Saleh LC. Nata'anallahu fi tuli hayatihim wa razaqallahu rizqan katsiran fi khidmati Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qasimullah Mas'ul qaddasallahu asrarah. Dan juga yang kami hormati para sepuh, para bini sepuh, para pemangku manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu asrarah pada thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Muhammad Surya Al-Yasir Narasa bil khusus yang kita sedang duduki majlisnya, yaitu Madrasah Raudhah Merah Putih Al-Istiqomah, keluarga besar Ibu Hajiah Rahmawati beserta keluarga besarnya. Amin. Kita doakan dan kita minta sampaikan kepada lewat guru kita, semoga beliau segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucunya, mantu dan keluarga besarnya dijadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua juga segala keinginan kita diberikan kesenangannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan dijadikan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam menyampaikan kita fadhailul syuhur bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah orang Arab posisinya ini lagi enak-enaknya karena posisinya duduk. Dzulqa'dah artinya nungguin sambil duduk, makanya sebutannya Dzulqa'dah. Syawal itu orang Arab punya kebiasaan karena habis lebaran. Syawal itu artinya lagi minumin susu. Nah, habis minum susu duduk-duduk leha-leha. Emang ngapain? Karena mereka lagi nunggu orang yang haji. Lah, sebelum zaman Rasul ada. Karena jangan salah, haji itu adalah syariat, bukan hanya syariat Nabi Muhammad, tapi syariat qoblana. Mulai dari Nabi Adam sudah ada haji. Makanya orang Arab karena lokasi haji, Nabi Adam menurut riwayat itu dari India bolak-balik itu 40 kali. Dari India, menurut riwayat kan beliau itu tinggalnya di India. Tapi ada yang bilang bukan Indianya, Bangladesh, Sri Lankanya, yang pulau kecil itu. Dan apa urusannya Dzulqa'dah ini dengan syariat dan pas menunggu haji? Karena di bulan Dzulqa'dah, fadlul syuhur, Ramadan ketiga, kita sambungkan dari bulan Syawal yang kemarin ini adalah intisari dari kitab Fadlul Syuhur. Intisarinya mana? Liqa'ullah. Ternyata diberi penjelasan oleh apa? Kemarin ayatnya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang mau berjumpa dengan Allah, maka dia cukup berbuat yang baik dan jangan menyekutukan Allah. Kan gampang banget.
baik, jangan menyekutukan Allah. Cuman harus tahu berbuat baik yang mana. Dijelasin yang pertama dengan huruf dal, yaitu dengan rasa. Tahu memang kalau rasa pakai lidah, mata juga bisa pakai ngerasa mata ya. Kalau lagi naik motor tuh, mata perih, apalagi lewatnya sampingnya tukang nasi goreng pedas, perih. Kayak Ma'ruf, maaf baru lihat. Dan Abah selain ngomong secara fisik, jismani, rasa, ada satu pembahasan zauq yang sangat menarik, yaitu nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat, wat tauhid, dan mengesahkan Allah, yakdifuhu li auliyaihi, yang Allah lemparkan, yang Allah berikan kepada para walinya. Jadi orang yang bisa tadi berjumpa dengan Allah, berbuat baik itu khusus kepada para wali. Emang bagaimana? Liyufarriqa bainal haqqi wal batil, supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Salah dan benernya yang mana ini? Yang sesuai dengan syariat yang sudah Allah bawa dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad hingga nanti hari kiamat, yaitu kalimat afdalu ma qaulu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi rasa itu yang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kalimatnya la ilaha illallah. Tapi ditambahkan juga oleh guru kita bahwasanya rasa ini bisa tumbuh hanya dengan dari hasil ditanam. Kalau enggak ditanam, rasanya ini enggak bakal bener. Sama kayak kita, orang Indonesia nyebutnya garam, orang Inggris nyebutnya salt. Kalau orang Sunda, uyah. Giliran orang Betawi kagak tahu uyah. Ya, disangkain mah gitu kayak kuyah naik sepeda kali di kayu-kayu gitu, kan gak nyambung. Padahal ini yang asin. Oh, kuyah itu ternyata garam. Setelah kita tahu namanya, kita tahu rasanya. Karena nggak bakal tahu namanya kalau nggak tahu rasanya. Dari mana? Dari kecil udah tahu. Oh, di kampung kita mah ini namanya garam. Di sono, di Sunda namanya uyah. Kalau di Jawa pakai uyah. Garam. Uyah juga. Halus ya? Halus. Dan ketika kita sudah punya rasa ini, harus punya rasa yang benar-benar jago. Bisa ngebedain. Mohon maaf, kayak ibu-ibu. Ibu-ibu kalau masak pasti punya takaran garam. Kalau bapak-bapak disuruh, Pak tambahin garam, ya habis beli satu plastik, tambahin aja satu plastik. Pantesan asin. Makanya harus pakai rasa. Rasanya ibu-ibu itu setiap masakan gurihnya itu berbeda. Untuk tahu berarti dia harus wukuf. Karena sudah ditanam. Wukuf itu artinya tawajuh. Udah berapa kali itu ibu-ibu pertama kali belajar masak, naruh garam, berapa kali diomelin tuh sama mamanya? Berapa kali tawajuh? Segini kurang, segini kebanyakan, besok masak lagi segini kurang, begitu nggak? Itu hasil tawajuh. Adep-adepan dulu sama emak. Kalau kamu mertua gitu ya, bagus-bagus mah di sekolah. Yang apa? Sekolahnya yang masak tuh tata boga. Jadi dia udah tahu nih takarannya. Kalau airnya sekian, garamnya sekian, berasa. Kan jangan mentang-mentang airnya sepanci, garamnya saya pokoknya sesendok aja. Kemarin sama emaknya cuma seteko kecil gitu, semangkok kecil. Ini sekuali, ditambahin pokoknya sesendok udah gurih. Jadi nggak? Jadi cuman beda, hambar. Sama kehidupan kita dari abis ditalkin, emang ngarepin abis ditalkin langsung meninggal. Lah kagak. Kalau udah abis ditalkin, ditanam rasanya itu dibanyakin. Biar kagak
Nah, gitu orang Betawi kan nyebutnya anta. Apa tuh? Adem. Hah? Hambar. Anta apa hambar? Anta, hambar. Hambar. Hambar pisang. Kalau udah hambar mau seenak-enaknya makanan, semahal-mahalnya makanan, kalau hambar nggak dimakan. Makanya perlu nih penting. Biar bisa tahu rasanya, wukuf, tawajuh dulu, latihan, ngelihat guru. Jadi tawajuh ini adalah melihat Allah lewat disampaikan yang sudah dilihat oleh gurunya, guru dari gurunya. Maka tawajuh itu yang disebut tawajuh adalah tawajuh al-wukuf, ada tawajuh diwusuli ilallah, supaya sampai kepada Allah. Rasanya sama kayak tadi, ditaruhnya garam biar rasanya ada rasa gurih. Kalau kurang sesendok tambahin lagi sesendok. Makanya aku bilang kalau banyak hajatnya, banyak butuhnya, zikirnya harus makin banyak. Sekarang pertanyaannya, banyak butuhnya apa enggak? Kalau butuh terus berarti harus banyak. Dan enggak mesti bahasa kata udah zikir jaharnya banyak tapi zikir ininya lupa. Kalau zikir jaharnya banyak, habis itu wah gua udah zikir banyak nih, ya tapi ininya lupa, malah ngomong ke orang semoga kabul zikir gua udah banyak, ya kagak sampai juga. Kenapa? Kayak orang udah habis naruh tadi garam, itu pokoknya saya udah taruh garam aja, tapi dicobain hambar. Kenapa? Karena yang ternyata garam itu kalau kita ke tukang garam ada jenisnya lagi. Ada garam yang kasar, serabut, ada yang enggak terlalu manis, ada yang enggak terlalu asin gitu. Kalau yang tahunya dia yang penting mah garam aja. Itu apa? Fungsinya beda, tetap enggak bisa asin, enggak bisa gurih. Makanya ketika sudah wukuf, ini sudah menjadi ciri khas namanya. Itulah yang disebut dengan akhlak. Kalau orang yang sudah punya rasa dengan Allah, sudah wukuf, itu namanya orang akhlak. Sama kayak kita setiap hari di setiap manakib di sini dikasihnya apa tuh? Bungkusan itu. Surabaya. Wow, bebek Surabaya. Jadi kalau ke sini lidahnya udah langsung ketemu tuh. Ketemu Surabaya. Kenapa? Karena udah akhlaknya Surabaya itu setiap hari ke sini. Makanya definisi akhlak yang dari Abah ini menarik. Apa? Muwafaqun batiniyun bainal khaliqi wal makhluk, atau bainal khaliqi wal khalqi, yaitu cocok daleman. Oh, bahasanya begitu tuh. Dalemannya cocok antara Allah dengan makhluk. Antara makhluk sama Allah cocok. Maksudnya gini, tukang masak yang di sini orang datang ke sini mulutnya semuanya cocok sama makanan bebek Surabaya. Kalau yang kagak cocok, ya bawa pulang. Bisa jadi ntar yang makan bebek. Lah kalau nggak doyan, kan boleh kalau di rumah punya bebeknya. Tapi maksudnya gini, setiap masakan itu lidahnya pasti dicocokkan dengan yang makan. Bukan mentang-mentang yang masak, lu udah dimasakin, syukur dimasakin. Gitu, masa nggak mau makan? Nggak boleh. Akhlak itu kita nggak boleh maksain seperti orang yang masak pengen apa adanya, yang makan ngomong nggak enak juga tetap bilang enak. Begitu enak kan kong? Sambil dipegang tutup panci, enak kagak? Nggak boleh. Akhlak itu ketika kita bilang enak, bener enak, penyajiannya cocok dengan yang disajikan. Orang yang disajikan juga merasa cocok. Inilah yang disebut akhlak sesuai. Dan kita sesuainya ini dengan apa yang diinginkan Allah. Kalau dulu belum bertoriko, berat Pak. Kenapa begitu? Karena dulu kalau belum ditalkin itu, sholawat kita mau sholawat apaan aja kayaknya sholawat enak gitu ya. Sekarang mah paling Bani Hasyim gitu kan. Mau apaan aja bacanya Bani Hasyim. Dulu kalau kesel, waduh, sholawatnya Asgil.
Kalau lagi punya hajat, sholawatnya sholawat apa tuh? Yang khotaman, sholawat nariyah. Oh, kita mah semua sholawatnya ada tempatnya. Makanya kalau dari Abah bilangnya kesukaan Abah adalah sholawat Bani Hasyim, karena Bani Hasyim adalah panglimanya sholawat. Ini mah benar-benar panglima. Makanya ketika kita sudah berakhlak, huruf yang terakhir, huruf yang keempat, huruf apa? Lam. Lam ini kalau kemarin lam di sono adalah liqa, lam di bulan Zulqa'dah adalah apa? Liko. Lahun. Ini gini, konsepnya ketika Abah tadi udah ngomongin akhlak. Oh, kok kenapa langsung kontradiktif? Lahun itu artinya senda gurau. Akhlak itu enggak ada yang disebutnya bercanda. Kalau sudah ditalkin harus yakin bahwa Allah yang tadi dibacakan ya'lamu wa huwa kabirul muta'al. Allah itu tahu apa, bahkan ya'lamu ma yahmilu kullu unsa. Allah tahu setiap apa yang di dalam hamilnya ibu-ibu. Padahal hamilnya ibu-ibu dalam penafsiran bukan hamil perutnya doang, pikirannya juga kan dibawa-bawa tuh hamil. Terus kalau perempuan kan kemana-mana bawa gembolan ya. Belum tas mukena, belum apa lagi, tas make up, belum jilbabnya macem-macem. Iya kan macem-macem tuh, ntar brosnya, ya kan? Dan kita ini juga sama, yang kita bawa dalam pikiran kita Allah tahu. Dan dalam pemikiran tasawuf nggak boleh nganggep segala sesuatunya bercanda. Makanya Abah bilang kita mah semuanya serba serius. Ngomongnya nggak boleh sekeda-keda. Saya kemarin begitu. Seenaknya, ya Allah terlambat dah nih. Benar terlambat. Tapi kalau dari rumah, saya 10 menit sampai kagak ya? Ya Allah, Abah sampai. Makanya hati-hati nih. Ini jangan sampai lahun wala'in. Jangan jadi sekedar kayak bercanda. Kita sama Ikhwan kelihatannya bercanda begini, maaf ya bercanda. Nggak boleh, udah dicatat. Kalau niatnya mau bercanda dari awal ngomong dulu saya mau bercanda. Jangan hatinya udah sakit baru ngomong bercanda, marah. Nggak bisa. Apalagi gini. Nanti urusannya kita dalam bertoriko ini segala sesuatunya nilainya serius. Karena toriko ini didasari atas rasa keilmuan. Ilmu itu nggak ada yang hasil prank. Gue bilang juga asin padahal gula. Nggak bisa. Makanya dalam bertoriko nilai satu gerakannya aja bukan nilai bercanda. Satu la ilaha illallah lebih baik dari dunia dan isinya. Coba bayangin kalau di situ isinya adalah bercanda, berarti langit sama isinya itu nggak ada. La ilaha illallahnya sama seperti yang tidak ditalkin. Makanya ketika sudah punya ini hurufnya qaf, qanaah itu ar-ridha bima yaksam, senang dengan apa yang sudah diberi. Makanya kalau udah ngomongnya A ya udah A aja. Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang Ikhwan sensitif amat. Kenapa? Karena Ikhwan itu dikit-dikit sudah merasa ada tanggung jawabnya di mata Allah. Kalau Ikhwan nggak punya rasa sensitif kepada Allah, ini yang berbahaya. Ntar lagi bercanda sama teman di hadapan Allah gini, ya Allah itu kan lagi bercanda. Bisa begitu nggak? Nggak bisa. Makanya ketika kita dapat ngelihat orang nggak boleh iri. Ketika dia jabatannya tinggi nggak boleh iri. Karena kita sudah punya rasa menerima aja, senang aja yang sudah dikasih dengan Allah. Nggak usah diomongin, nggak usah dibecandain. Jadi merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Dan pembahasan qanaah sendiri atau membahas tentang zuhud. Zuhud itu bukan kita benci dunia, tapi kita merasakan dunia hanyalah sebagai alat.
Dan ketika sudah qanaah naik, kita sudah uzlah. Maksudnya apa? Kita bergaul sama orang, tapi kita omongannya gak masuk ke hati. Uzlah itu kenapa omongan orang gak masuk ke hati? Karena di dalam hatinya cuma ada ini. Kalau omongan orang masuk ke hati, berbahaya. Yang jadi fokus kita adalah ketika melihat orang itu tadi al-haq wal batil. Kita punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang salah, bilangin. Bukan masuk ke hati, udah dibilangin masih ngeyel, ya udah lepas. Jadi kalau ada ikhwan ngegerutu, bisa jadi dia itu sedang menegur kita, kitanya ada yang batil. Tapi kalau ada orang udah bener masih disalahin juga. Nah ini salah kaprah. Ini yang ikhwan, makanya dalam pembahasan huruf dal, Abah itu sampai mencatat ada 12 yang disebut syekh. Yang pertama alim, muallim, fahim, mufahim, kamil, mukammil, lalu apa? Wasi ma'anil Quran wa bawatini, mahirun fi ilmil hadis wa sunani. Itu aja udah 8. Wa jami'i ahkam wa qawaidil usul. Jadi Syekh Mursyid itu harus paham ketika kita berbicara, Abah itu sudah memahami kalimat Al-Quran dan maknanya, batin dari ayatnya yang harus dipraktekkan di setiap ikhwan. Dan ketika diomongin, Abah tuh omongannya nggak pernah bercanda, selalu serius. Abah ada dangdutan, kalau hajatan bagaimana? Jawaban Abah kan enak ya. Kalau sepi biar rame gimana Abah? Setel aja dangdut, bener gitu. Kelihatannya bercanda, tapi itulah yang disebut fahim, mufahim. Kita berbeda dalam pola pikir kita. Kita mah cuma tahunya ngikut. Jangan kita sok aktif. Ngikut apa? Pengen kayak Abah, begini, omongannya biar masuk kayak omongan Abah. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya rasa sebagai murid inilah yang harus kita tanamkan. Itulah huruf dalnya adalah ad-dalil. Omongan kita bukan hukum, bukan jadi dalil, tetapi syekh mursyid. Makanya ad-dalil huwa al-syekh al-mursyidu al-kamil, yang tadi syaratnya sampai ada 12. Dan yang terakhir adalah al-hijrah. Al-hijrah ketika kita sudah punya rasa itulah yang tadinya orang malas bisa jadi rajin. Yang tadinya miskin jadi kaya. Kok begitu? Iya, karena pakai rasa kayaknya. Qanaah itu adalah rasa kaya meskipun dia enggak punya, karena dia enggak ngiler sama punya orang. Kalau dia udah kaya tapi ngelihat ini punya mobil 10, ngelihat anak kecil punya mobil-mobilan dipengenin, itu namanya udah kelewatan. Qanaah mah lebih seolah-olah kayak gitu kok. Orang serakah itu, toma itu, dia udah punya 10 mobil, anak kecil punya mobil aja masih dipengenin. Makanya kalau sudah hijrah, hilanglah semua sifat-sifat yang buruk, timbullah naik, lalu naik sampai kepada Allah. Bukan cuma kita ngerasa pengen dilihat orang, sampai kepada Allah. Inilah faidah dari Zulqa'dah. Duduk bukan sekedar duduk karena mau menunggu haji. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq lit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya itu ya ridho ilahi anta maksudi wa ridho kamaturi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini wa abadan. Di hadapan guru agung kita Pak Ustaz Ahmad Sallallahu Anhu wa qad asara syarahu al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan pemangku manaqib Bapak Besar Ibu Haja Rahma,
para wakil takil yang didirikan bangsa Abawas, Mukarram Dr. Kiai Ahmad Fusti Al-Wahabi SMA, Mukarram Kiai Munawir Al-Mawud, Mukarram Kiai Triwahyu Asagil, Mukarram Kiai Ridho Eskom, Mukarram Kiai Ma'ruf Al-Rafiq. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau orang yang berangkat ibadah haji tahun 70-an, 74 ya, itu kan haji itu 6 bulan atau 3 bulan. Yang berangkat suaminya saja, misalnya istrinya di Indonesia, atau istrinya berangkat suaminya di Indonesia. Pulang selamat ketemu. Kira-kira rasa getaran dan cintanya beda apa enggak tuh? Beda. Daripada orang yang ketemu setiap hari. Kayak Tri Wahyu. Iya. Istrinya kan S3 di Bandung. Iya. Oh ada. Ada. Nah kalau ada begini getarannya biasa kan? Coba 2 bulan yang ketemu. Beda nggak rasa dan getarannya? Getarannya beda kan? Tahu kan? Getaran gendutan. Nyut-nyutan. Ya Dr. Rusdi kan tiap bulan. Tiap 2 bulan sekali berapa? Tiap bulan sekali. Beda. Ketemu. Ini ya balik jadi. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Abu Yazid Al-Bustami Ada musik. Oh, ada musik. di akhir hayatnya dia mengatakan, ya Allah, aku tidak membanggakan kesalehanku, aku tidak membanggakan tahajudku, aku tidak membanggakan ketaatanku, aku tidak membanggakan puasaku, aku tidak membanggakan berapa banyak aku menghatamkan Al-Quran, aku tidak membanggakan perjalanan spiritualku ini unik dan berbeda dengan orang lain. Aku juga tidak membanggakan doaku dan munajatku. Sesungguhnya aku, kata Biazal Bustami, beribadah kepadamu karena atau melakukan apa yang harus dilakukan karena rahmat dan kasih sayangmu kepadaku sebagai seorang hamba yang hina dina. Lalu Abu Yazid Al-Bustami di akhirnya itu dia memakai ikat pinggang dan baju wol yang terbalik, ya, Abu Yazid Al-Bustami. Maka di akhir menjelang detik-detik dia kembali kepada Allah, dia kembali berkata, ya Allah, baru kali ini aku merasakan, aku merasakan Islamku dan kepasrahanmu, dan baru kali ini aku merasakan syahadatku di hadapanmu. Maka ucapan yang terakhir dia mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah 3 kali. Wafat 261 di Bustan di Iran. Ada yang kita bisa ambil hikmah dari apa yang terjadi dalam perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dia mengatakan bahwa Rasulullah adalah pembawa risalah, dibicarakan dengan akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, itu bisa diterima oleh semua kalangan, muda, tua, wanita, laki-laki, perempuan, perawan, semua aliran mazhab, konservatif, modern dan sofistik, itu diterima.
Dan Abu Yazid Al-Bustami meyakini bahwa Allah tidak memutuskan perkara, memutuskan sesuatu dengan sebab sesuatu. Allah tidak menjadikan seorang itu menjadi kekasihnya karena ketaatannya. Dan Allah tidak menjadikan juga hambanya dijauhkan dari Allah karena kekufuran dan keingkarannya. Kisah Nabi Ibrahim itu hanya terdetik saja. Ana arhamu bihim minan nas. Aku adalah orang yang paling mempunyai kasih sayang yang lebih banyak dari orang lain. Itu hanya terdetik saja Nabi Ibrahim. Diangkat ke alam malakut oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkanlah hamba-hambanya yang sedang melakukan maksiat. Yang lagi judol, yang lagi megam, yang lagi kejar jahe, dugem dan sebagainya. Lalu kata Allah, wahai Ibrahim, itu lihat apa yang kau lakukan. Ahlikum ya Allah, binasakan. Yang minta kekasihnya pada Allah dibinasakan oleh Allah, dihancurkan. Yang kedua diperhatikan lagi. Yang kedua sama, perbuatan namanya sudah maksiat. Apa yang kau minta wahai Ibrahim? Hancurkan ya Allah. Wahai Ibrahim, hati-hati, kau ada seorang yang doamu sangat ijabah. Itu hambaku. Aku sabar tidak menghancurkannya, karena aku berharap suatu saat dia akan mencariku dan bertobat kepadamu. Tapi engkau serta merta ingin dihancurkan hambaku ini. Hingga cerita beberapa ya kemudian berlalulah kisah itu. Suatu saat datang perintah Allah untuk menyembelih Nabi siapa? Itu ada kan? Ismail. Sembelih putramu. Dan Al-Quran jelaskan. Ini Arabil manami ani azwaku panjur mazal. Ya berarti if'al maktub maksa tajuri insyaallah minas sabirin. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya, putra satu-satunya dari Siti Hajar, karena dari Siti Sarah Ishak. Ya saat Nabi Ibrahim belum mempunyai anak kan usia hampir ada mengatakan 90 tahun dan belum dikhitan pada saat itu. Ya, Nabi Ibrahim itu dikhitan usia ada matang 90 tahun dan waktu tanah bil kodum ya, dan dikhitankan dengan hampa pada satu Nabi. Udah Allah. Ada yang belum kita ini. Tapi lupa saya udah belum. Setelah dia khitan ternyata tokcer. Setelah kita dia berhubungan dengan Siti Sarah, lahirlah kemudian dengan Siti Hajar lahirlah Ismail. Tapi diminta anak kesayangan, anak yang diharapkan untuk generasi selanjutnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim bilang ketika diminta, "Ya Allah, hada waladi wa samratu fuadi." Ya Allah, ini kan anak saya, satu-satunya, permata hati saya ya Allah. Kenapa kau mendekat saya untuk dibunuh? Apa jawaban Allah? Wahai Ibrahim, kamu lupa suatu saat ketika aku angkat kau ke alam malakut, saat itu engkau meminta kepada hambaku yang telah melakukan kemaksiatan, engkau minta hancurkan kepada mereka. Aku penuhi apa yang kau minta. Aku hancurkan hambaku karena aku berharap suatu saat hambaku akan bertobat kepada aku. Kalau dia tidak bertobat, mungkin anak keturunannya akan bertobat kepada aku. Tapi engkau minta dihancurkan, aku hancurkan. Sekarang aku minta lagi, sembelih.
putra satu-satu. Maka riwayat ini salah satu yang kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, karena tadi Nabi Ibrahim doa ketika tanya kenapa Ibrahim kamu minta untuk dihancurkan. Yamshi ardoka, kata Nabi Ibrahim, wa ya'kul rizqaka yukhalid amroka. Itu jawaban Ibrahim. Dia hidup di bumi kamu ya Allah, rezeki engkau yang kasih, tapi nggak patuh gitu. Ya udah hancurkan saja. Tapi beda Allah, Allah Rahman Rahim. Alhamdulillah dari baturan kasir ini. Keajaiban rahmannya di Quran kita. Oleh karena itu, anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam perjalanan spiritual kita, ya, kemarin di Marwatilah, ya. Marwatilah, Profesor Budi Rahman Hakim mengatakan bahwa Bangsa sahabat ingin kita semuanya menjadi murid jadi. Maka kalau murid jadi harus siap diuji. Siap diuji semua? Macam-macam. Godaan hidup kan ada tahta, harta, kuota. Kuota buat Ganda. Tergantung bagaimana kita. Dan semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin besar ujiannya. Istrinya Firaun, Asya binti Muzahim, luar biasa. Nisa Ahlul Jannah salah satunya dari istrinya Firaun, ujiannya luar biasa. Kematiannya tuh ditindih oleh Firaun karena ketahuan ketika dia beriman kepada Nabi Musa dan Allah. Di perutnya tuh ditimpakan batu yang sangat besar dan dipertahankan di mana? Maryam, apa yang kurang ibadah? Maryam mananya adalah ahli ibadah, orang yang beribadah kepada Allah. Dikhawatirkan sejak lahir, dikhawatirkan hamil tanpa seorang ayah. Berat Pak, dituduh Pak, ini loh zina, nggak punya suami, mana nih? Anaknya yang jawab makanya, nggak bisa. Siti Khadijah luar biasa. Ketika terjadi isolasi ya, dijauhkan selama hampir kurang lebih 3 tahun, embargo ya, tidak boleh berkomunikasi dengan semua manusia, semua hartanya habis pada saat itu. Bahkan dalam riwayat ketika Fatimah yang saat itu masih usia sangat muda 5 tahun, nangis pengen nyusu Pak, pengen apa namanya? Sugan ya Pak, Susu gantung. ya. Iya. Ya karena memang nggak ada makanan yang masuk, itu yang keluar adalah darah. Bagaimana? Ternyata orang-orang yang dekat dengan Allah ujian sangat berat. Termasuk Nabi Zakaria kan, luar biasa, digergaji dari kepalanya ketika dia bersembunyi di pohon. Dikejar oleh Bani Israel, dilari, dia bersembunyi di pohon, digergaji dari kepalanya. Teman kata Jibril, kalau engkau berteriak saja, bilang adu saja bilang, maka engkau akan dihapus oleh Allah dari catatan para nabi Allah, para kekasih Allah. Kita sakit nggak tuh ya? Udah sekali aja kita udah terasa ini digergaji dari kepala atau dari bawah kepala. Kalau adu saja dibilang, itu berat ujiannya. Jadi orang-orang kata kasih Allah akan siap diuji. Maka kita murid-murid yang jadi akan siap diuji sesuai dengan kemampuannya. Bikaramah Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghos Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dimanya sama berikut isinya. Selesai. Wali Songo yang di Indonesia itu cara dakwanya beda-beda, macam-macam. Ada yang melalui wayang, yaitu tanda sunan. Wayang itu ojo oa sing sumbayang. Jadi jangan berubah untuk tetap sholat. Ini ajaran kita. Maka dimanapun waktu masuk kita sholat. Mau di terminal, mau di bandara, mau di mall, mau di kendaraan. Waktu masuk sholat langsung sholat. Oh nggak ada wudhu, saya. Mau pakai najis, biarin aja. Nanti di kodok nggak? Ada yang nanya kepada Abah. Kan gerakannya pasti nggak sempurna. Ya, namanya di kendaraan kan gini-gini doang. Apalagi di kereta, nggak bisa kita rukuk, nggak ada sujud. Ada yang nanya, wah nanti sholatnya di kodok nggak? Diulangin lagi nggak? Kalau cara fikih memang ada gitu. Cara fikih begitu masuk ada sholat dihormati waktu. Nanti tapi di kodok diulangin. Apa? Ada yang nanya, nanti sholatnya diulangin lagi Pak? Apa balik nanya? Emang kalau diulangin nanti sholatnya khusyuk. Emang kalau ngulang sholatnya khusyuk? Enggak Pak, ya udah nggak usah. Wayang, ya itu pertunjukan wayang digandrungi pada saat itu. Ya karcisnya bukan pakai duduk, pakai baca syahadat. Kalau baca syahadat karcisnya, yuk syahadat. Itu karcis masuknya baca syahadat. Setelah baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ada semacam gapura bahasa ini. Gapura, ada bahasa kita gapura. Nanti suruh lewat situ. Gapura itu adalah ghafar. Ghafar itu artinya ampunan. Jadi orang kalau sudah masuk Islam, bahasa kita sebut talqin, pasti dosanya diampun. Masuk gapura. Baru ada pertunjukan wayang. Nah, kalau sekarang masih ada wayang, masih laku nggak? Ada wayang mana nonton nggak? Masih ada ya? Wayang yang menonton penuh. Oh, itu pasti generasi apa kalau? Muda. Generasi itu Apa? pas Z. Bukan Gen Z yang sebelumnya. Genjer. Pokoknya generasi itu. Generasi A. Wayang. Ada lagi yang pakai gamelannya doang. Ada, nah itu Sunan Bonang. Maulana Ibrahim. Makhluk Ibrahim. Jadi gamelan itu terbuat dari bonang itu terbuat dari apa? Kuningan yang ada Nyenungnya atas. Nyenungnya, yang kayak tukang es itu dum. Itu ya. Jadi konon ada riwayat Sunan Bonang itu adalah asli orang Cina. Nama aslinya Tan Bun An. Tan Bun An, marganya Tan. Tan Bun An. Orang Jawa nggak bisa Bonang. Nggak bisa. Gampang. Jadi bukan gamelan itu. Ternyata gamelan juga nggak asal bunyi. Ya. Biasanya harus ada gamelan bonang, ada kendang juga.
Nah, ada gendang, ada yang kayak beduk. Bunyi yang terkenal adalah ada bunyi nang nang nang, ning ning ning, nung nung nung, nang nang nang, dang dang lat dang dang, gur, dang dang lat dang dang, gur. Ini ternyata nggak asal gepuk-gepuk aja. Kalau sekarang kan musik nggak ada aturannya, nggak ada ininya. Yang penting pokoknya joget. Oke guys. Pokoknya joget, mau ngawet, pokoknya joget. Joget ini musiknya berantakan. Sahur lah gitu. Yang penting joget, yang penting rame. Kalau dulu teratur nggak kawan. Bunyi pertama neng neng neng. Neng 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 itu artinya waktu ada orang itu harus banyak meneng, harus banyak meneng, harus banyak diam. Bahasa kitanya tawad. Intisari daripada haji adalah al-wukufu Arafah. Arafah itu ngapain? Wukuf. Apa yang wukuf? Wukuful meneng. Ya. Wukuf tawajuh. Bukan saja haji, semua inti di ibadah itu adalah harus ada wukuf, ada ikhwan nanya, Pak, saya kalau baca surat dalam itu kalau sholat baca ini hobinya hilang. Hobinya hilang. Jadi kalau baca itu hobinya suka hilang. Gimana ya? Kalau nggak baca enggak usah baca. Hobi aja. Jadi hobi aja kayak gitu. Makanya yang dipilih kan guru kita bacaannya itu nggak panjang-panjang, cepat kayak manakib juga baca Al-Quran nggak usah 7 juz. Nggak usah 7 juz kayak di buku proklamasi berapa ayat itu? Satu doang. Sudah bawa nantinya habis sudah. Salawatnya Bani Hasyim. Salawatnya Bani Hasyim. Tawasulnya 3 kali. Ila hadratin Nabi, ahli silsilah. Jadi muslimin udah. Cuman yang nggak bisa disingkat tanwin. Tanwinnya disingkat. Bisa tanwin. Mutian mutiara. Oh, itu bid'ah dolah gitu. Masuk ilahan roti. Jadi menang ketawa. Makanya Abah pesan sama jamaah haji umroh tawaf, nggak usah baca apa-apa. Bila perlu mulutnya jahit katanya. Pengen jahit mulutnya. Udah nggak ngomong apa ini aja. Sa'i juga nggak usah, ini aja. Iya, kenapa? Karena ini yang penting. Ya. Makanya kan sering salah paham orang. Sering salah paham. 2019 kan awal langsung ngepin umroh. Dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, guide-nya ternyata belum ikhwan. Guide-nya belum ditalkin. Biasanya paling semangat itu begitu sampai mikot, bir Ali, Albaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Sepanjang jalan ramai. Labbaik. Ternyata di rombongan kita ini cuma 1 kali. Ya. 1 kali labbaik la syarika lak, habis itu tawad. Kaget itu kayak loh. Baru kali ini ada jamaah kayak gini. Cuma ini malah malas banget ini, malah pada tidur. Itu salah sangka. Ya. Dikiranya kita ini tidur, padahal kita ini turu. Dikiranya tidur padahal turu. Itu hebatnya apa? Woi, seneng banget itu murid-murid. Udah lagi capek, habis makan, udah AC, udah tawajuh lagi, pas banget. Perjalanan dari Madinah ke Mekah terasa singkat. Tahu saja dulu. Ya kalau kita khataman, kalau tidur singkat nggak? Singkat. Manakib kalau tidur singkat nggak? Baru juga mulai kedengaran masih baca Al-Quran udah lewat. Bangun-bangun udah ada kue aja depan. Lebih cepat, luar biasa.
Sekejap. ini. Ya. Dulu yang rajin ke sini ada ibu namanya Ibu Serondia, Bu Hajah Serondia, rumahnya di Pondok Pinang. Saya suka manakim di situ. Rumahnya pinggir jalan, ya sampai keluar. Jadi lagi manakim isinya tawa. Ada emak-emak orang Betawi lewat, nengok, berarti ini ngaji pada tidur katanya. Kenceng lah ngomongnya, ini ngaji pada tidur katanya. Ini saya mau ketawa takut dosa. Kita lagi ketawa aja di sana, ya orang nggak ngerti. Padahal bukan tidur, turun. Jadi kita disuruh banyak meneng, banyak ngomong, banyak. Ya. Karena dalam kondisi kita tawadhu itulah. Saya dulu barok orang sering didatengin ini, datengin ini. Bahkan ada ikhwan yang tawadhu depan Abah sebentar. Itu dibawa oleh Abah, diajak keliling. Bukan keliling ke pasar malam, bukan. Diajak. Itu dalam kondisi diam, merem. Coba kalau melek, kalau ini nggak bisa, maka isinya orang, kalau saya pertama kali ke Semarang, kita sering ke Jawa Tengah, ini bukan manakiban, namanya tawadhuhan. Yuk kita tawadhuhan. Ini tawadhuhan apa? Manakib itu tawadhuh, menghadapkan hati hanya kepada bahasa umum juga. Allahu Akbar kabira. Ini wajahtu. Wajahnya mereka juga ngomong, cuman nggak ngerti prakteknya kayak apa. Pokoknya wajah ini wajahtu. Ya aku hadapkan wajah. Bukan muka ini, tapi muka hati. Makanya saking sakranya kita dengan Allah, sampai bahasa guru para sahabat. Kalau kalian lagi mana? Kalau ada yang ngajak ngobrol, meskipun itu malaikat Jibril, suruh diapain? Lagi tawadhu nih, malaikat Jibril ngajak ngobrol. Ludahin, suruh diludahin. Ini untuk mempertegas, artinya apa? Enggak mungkin lah malaikat Jibril ngajak ngobrol. Paling malaikat Jibril Ini gambaran saja. Kalau malaikat Jibril saja suruh diludahin, apalagi saking sakral. Ini kayak hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, "Lau syarakat Fatimah laqatatu." Ya, kalau seandainya Fatimah binti Rasul nyolong, saya potong. Mungkin nggak Fatimah nyolong? Nggak mungkin. Itu mempertegas kalau Fatimah nyolong, potong. Apalagi yang bukan Fatimah. Atau bahasa apa? Ini bahasa apa? Kata apa? Seandainya Ustadz Lukman nggak sholat, dia tetap masuk surga. Kata apa? Kalau Ustadz Lukman nggak sholat, tetap masuk surga. Ya tapi yang nggak mungkin. Yang azan Ustaz, yang khataman Ustaz. Masa iya Ustaz habis azan pergi dulu, ngopi dulu, baru komat balik lagi, mungkin kan? Makanya yang diucapkan oleh Allah, seandainya Ustaz Lukman, bukan Ustaz yang lain. Bahasanya gitu, suruh banyak benar. Kalau neng bunyi pertama, yang kedua ning hati kita akan menjadi benar. Kalau kita banyak meneng, hati kita jadi bening. Kalau kita banyak ngomong, gampang ngoten karena omongan kita banyak yang. Inilah bahasa Sunda, katanya cicing ulah. Kucing makan jadi ning hati jadi bening, hati jadi bersih.
Kenapa? Dalam tawajuh itu, dalam menang itu luar biasa. Ya. Banyak menang. Istri ngomel, menang. Istri minta jatah, menang. Gak habis, ini habis, beras ini udah menang aja. Insya Allah. Penting. Dan insya Allah dibalas sama istri pas giliran suami yang butuh. Udah, istrinya juga ntar saya tawajuh dulu. Satu sama. Ning. Dia hati jadi habis itu baru nung dirinya akan menjadi gunung itu mantap. Kalau mantap nanti bunyi gamelan selanjutnya adalah nang. Kita akan jadi pemenang. Menang melawan nafsu, menang melawan saya. Ya. Tapi yang kayak begini ini udah nggak ada yang nyampe, udah jarang. Taunya ya tontonan aja nih. Ya. Jadi itu musisi gamelannya kan. Bulan ini SMA ini gayanya ini. Makanya setelahnya menang ini untuk dibantu dang buru-buru sholat kayak ajaran guru kita, buru-buru sholat dang gur cepat jebur kemana? Jebur ke lautan Tore. Ini udah pas banget itu. Ya. Nang ning nung dang itulah musisi Sunan Bonang. Ya. Jadi intinya kita semua ibadah apapun harus ada tawajuh, harus ada zikir hati ingat kepada Allah. Tanpa itu ya hanya cuma raga aja enggak. Mudah-mudahan kita semua ya, semakin banyak manaqib berarti semakin banyak tawajuh. Udah dalam tawajuh jangan mikirin apa-apa, jangan mikirin makan, jangan mikirin kue. Tapi yakinlah setelah tawajuh akan ada datang zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu punya anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, mandi sendirian di kamar mandi sampai 1 jam. Dia mandi sampai 1 jam. Terus teriak tuh anak, "Bu, minta anduk." Ibunya masuk kamar mandi bawa anduk. Kira-kira itu anak dimandiin lagi nggak? Bu, dimandiin lagi nggak? Udah sejam di kamar mandi. Mandi nggak bersih. Rambutnya nggak basah. Rambutnya nggak basah, mandinya nggak basah. Kalau bapaknya anak-anak teriak dari kamar mandi. Dimandiin juga. Bu, anduk bu. Dimandiin. Begitu pula kita. Tadi di antara Zulqa'dah yang dijelaskan oleh Kiai Ali Ridho adalah lahun. Kita masih banyak lahun, sehingga zikir kita belum benar-benar bersih. Khotaman kita belum benar-benar bersih. Siapa yang membersihin? Guru mursyid. Siapa yang menyempurnakan? Guru mursyid. Maka apa yang tadi dijelaskan oleh Kiai Munawir, bahwa wali songo itu bermacam-macam. Saya jadi terpikir begitu pula ikhwan. Macam-macam Abah bisakan. Ada ikhwan yang Abah bisakan menjaga amaliyah.
semua amaliyah dikerjain, yang pagi, yang malam, semuanya dikerjain. Ada yang seperti itu. Ada ikhwan yang dibisahkan oleh Abah mengembangkan ilmu-ilmu thariqah yang terkadang itu nggak bisa mengamalkan seperti pengamalan yang pertama. Yang pertama tidak punya kemampuan untuk mengkaji ilmu-ilmu thariqah. Ada juga ikhwan yang dibisahkan untuk berkhidmah maliyah. Dia kalau amaliyah semuanya kayaknya berat. Suruh baca kitab, jangankan yang gundul, yang gondrong aja puyeng. Saya pakai maliyah aja dah. Di mana ada manakib, saya ikut. Di mana ada acara, ada orang yang seperti itu dibisahkan oleh Allah. Ada juga ikhwan yang dibisahkan untuk meramaikan, sekedar meramaikan, tim hore. Tapi kan itu perlu. Saya ngomong nggak ada jamaahnya, sejam saya ngomong, orang lewat. Dari kapan tuh orang? Perlu tim hore. Saya lagi ceramah nih, ngelucuk, tawa dong, jangan diem aja. Kan makan hati. Kayak tadi kayak Soleh tuh ngejelasin bagaimana ujian-ujian, kudu paham ibu-ibu. Ujian terbesar itu pulang marakiban sendirian, bikin teh sendiri, tidur sendiri. Ya tolong dong, tolong. Takbir. Ada juga ikhwan yang dibisahkan oleh Abah untuk menjamu yang orang-orang yang ada di dapur. Dia nggak ikut amaliyah, juga mungkin nggak ikut amaliyah. Manakib dia nggak ngikut. Kenapa? Baju saya bau asap. Siapa di antara mereka yang paling mulia? Tidak ada yang mengetahui. Bisa jadi Abah pernah mengatakan, ibu-ibu tuh yang sibuk tuh, sibuk di dapur. Mereka lah orang yang dapat ranking nomor pertama manakiban. Orang yang paling mulia. Ujung-ujungnya apa? Kembali ke dalam hati. Abu Yazid Al-Bustami yang tadi dijelaskan oleh Kiai Soleh itu sosok yang sangat menarik sekali. Karena beliau itu dalam riwayatnya sering berdialog dengan Allah. Ngomong, ya Allah, gimana sih bisa dengan selalu ikut denganmu, selalu bersamamu, bagaimana caranya? Ternyata bukan berarti Abu Yazid lagi diam, ya Allah, bagaimana aku bisa bersamamu? Itu orang gila. Tapi tawaju ternyata. Berbicara dengan Allah bukan dengan lisan, tapi dengan basirah. Berdialog. Kata Allah, lepaskan semua yang ada dalam dirimu, nolkan dirimu, maka engkau akan bersama dengan aku. Tapi yang diriwayatkan dalam Manqobah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu 40 hari berziarah di makam Rasulullah. Puncaknya adalah beliau diulurkan tangannya oleh baginda Rasulullah. Kapan itu terjadi? Ketika dia merasakan zunubi kamaujil bahri bal hiya aksaru kamislil jibali syami bal hiya akbar. Ketika dia merasa, saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa,
dosa saya begitu besar. Ketika dia mengenalkan dirinya, kemarin ngobrol dengan orang, Ustadz, saya ikut toriko. Terus kata teman saya, ente ngapain ikut toriko? Ente kalau ikut toriko dinolin lagi. Udah ente udah tinggi dinolin lagi. Saya bilang, emang itu toriko tujuannya, mengenalkan diri kita, menghilangkan diri kita semua. Itulah yang kata bahasa Abad, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mau. Uridu an la urida, saya ingin tidak mau apa-apa. Ketika itu terjadi, maka kebesaran Allah akan turun kepadanya. Misalnya, ya Allah, apakah ada janda yang muda mama saya? Seger langsung. Hidup saya seperti itu. Al-Fatihah. Setiap hari merintis kepada Allah, Al-Fatihah. menjelaskan semuanya kepada Allah. Dijamin bukan janda, gadis. Amin. Amin ya Allah. Mabruk. Saya lagi marah-marahin aja nih. Bukan apa-apa, soalnya infonya kalau malam gitu, dikira zikir, itu nasib. Deh, sahabat biar rame. Saya kalau bawa orang, kalau dia kesel sih kagak bawa. Ternyata itu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Berjumpa dengan baginda Rasulullah, ayatnya selalu kita baca berulang-ulang. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar. Walau annahum, jika mereka, siapa mereka? Ya kita orang-orang mukmin, apalagi kita yang sudah mendapatkan izzalamu, melakukan kesalahan. Ternyata bukan melakukan kesalahan aja. Apa? Lagi butuh hajat, lagi butuh sesuatu. Ini kan tampang-tampangnya kan minta hajat semua gitu. Doa. Iya, kalau doa Allah maghfirli biasa-biasa, tapi kalau Allah maghfirli hawa ijana wa yaqdi duyu, aminah kenceng banget tuh. Banyak utangnya. Zolamu itu apa? Maknanya luas. Orang yang melakukan kesalahan, orang yang punya hajat, orang yang punya masalah, jauhka, datang kepadamu. Kayaknya itu siapa? Yang pertama Rasulullah. Apakah hanya Rasulullah? Ibnu Atiyah mengatakan setiap lafaz ka bukan hanya kepada beliau, tapi kepada warisul kamil, ahli silsilah. Kalau sekarang adalah guru mursyid. Datang kepadanya. Lalu apa? Di hadapannya berdoa kepada Allah, dan beliau membantu doa kita. Ustadz, saya sering begitu, kok bisa sih, kok nggak kabul-kabul juga? Bisa diantaranya doamu nggak pakai rasa, nggak ada rasanya. Doa-doa aja, tapi ngeliat abah nggak pakai rasa, nggak bisa Pak. Lihatlah guru agung kita pakai rasa. Banyak orang ngelihat guru agung, ngelihat abah Anwar, ngelihat abah Aus, gimana? Apa yang kamu lihat? Ya, orang tua yang punya ilmu itu ngelihatnya nggak pakai rasa. Tapi ketika kita melihat Abah, beliaulah yang menyampaikan aku kepada Allah. Melalui beliaulah segala hajat-hajatku disampaikan kepada Allah. Melihatnya juga beda. Kenapa pakai rasa?
Kayak ibu-ibu kayak kita lah, saya sering mencontohkan lah. Kalau makan makanan yang paling lezat restoran mana? Pasti setiap orang mengatakan masakan yang dimasak oleh ibuku. Yang dimasak sama ibuku. Meskipun nasi gorengnya pedas, kalau nggak pedas keasinan. Tapi begitu rindu. Kenapa? Pakai rasa. Begitu mahalnya rasa. Ngapain Pak Dian? Mikir. Pakai rasa. Pakai rasa. Lagi pakai rasa. Maka zikir kita, kumpul kita di sini, berzikir kita bersama-sama untuk membangkitkan rasa. Sampai zikirnya ada rasa. Bahasa lainnya cahaya. Yang nur. Nur ma'rifah itu rasa, Pak. Nur ma'rifah yang Allah masukkan, sehingga para wali Allah itu ketika dilemparkan, ketika dimasukkan nur ma'rifah akan mengeluarkan wangian. Tapi nggak setiap orang menciumnya. Orang yang merasakan, maka ketika dia melihat Abah itu, orang yang biasa bahkan mulutnya kotor, bukan termasuk orang-orang yang bisa mencium harumnya pengantinnya Allah. Jangan heran, itu kiai doang, alfiah doang yang dia hafal. Tapi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, amalan kita ini tidak menjamin jadi kaya, tidak menjamin jadi pejabat. Amalan semua. Kenapa? Kaya itu tergantung nasib dan nasab. Betul nggak? Nasib dan nasab itu pertama. Yang kedua, ternyata kebahagiaan dan keselamatan tidak dihitung dengan kekayaan. Orang yang paling kaya zaman Nabi Musa namanya Qorun, yang digambarkan inna mafatihahu latanu'ul usbatu zukuwatin. Itu kunci petinya aja itu bisa dibawa usbah itu 40 orang, minimal 40 orang. Zukuwatin yang badannya kayak Bang Pitung. Badannya gede, tapi tetap aja malamnya nggak enak tidur. Malamnya tidak enak tidur, mikirin harta, takut segalanya. Kekayaan tidak menjamin orang bahagia. Jabatan belum tentu orang jadi bahagia. Fir'aun jabatannya tadi jelaskan, Masya Allah, bininya ditindih pakai batu lagi. Masya Allah, takut. Kalau kita kan enggak, pagi siang banting tulang, malam banting bini. Kasian banget, enak. Tapi amalan kita menjamin hidup bahagia. Maka Abah selalu mengatakan, di sini senang, di sana. Kalau belum bahagia, ada yang salah dalam diri kita. Jangan salahkan amalannya. Jangan salahkan amalannya. Itu dikasih makan, pulang-pulang mohon maaf mencret, jangan salahin makanan. Yang lain enggak. Perut ente yang mencret. Ada yang salah. Yang kedua, amalan kita ini menjamin hidup mulia. Jamin, Pak. Nanti bahkan dijamin oleh tadi diantaranya tentang Zat Luqman. Itu kalau orang dengar sembarangan kan, Masya Allah, ajaran apa lagi deh. Dia nggak tahu Nabi Muhammad mencontohkan Fatimah karena Fatimah nggak mungkin mencuri.
orang-orang Syiah nggak mau tuh baca hadis itu. Saya tidak pantas menyebutkan Fatimah ini sebagai pencuri, gitu. Saya bilang bukan begitu. Rasul mencontohkan Fatimah karena nggak mungkin Fatimah itu mencuri. Mulia, Pak. Bahkan tidak akan berhenti di alam barzah. Bahkan Abah mengatakan donor darah boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh kecuali sesama Ikhwan. Kenapa? Kalau engkong darahnya keluar itu warnanya ungu, warna janda. Beda, Pak. Beda kualitasnya. Iya, bahkan Allah katakan bukan Abah Anam bukan wali, Pencetak. tapi pencetak. Artinya Allah angkat derajat kita. Yang mengangkat bukan sembarangan orang. Jadi dua, kesenangan, kebahagiaan, dan kemuliaan itu sudah mendapatkan jaminan. Ini patokan. Jangan patokan kaya. Saya udah jikir kayak gini-gini masih begini aja. Emang nasib lu. Yang kedua, emang nasabnya begitu. Tapi berapa banyak orang yang biasa-biasa. Abu Yazid dari orang yang kaya jadi biasa-biasa. Dia heran ada anak muda. Dia makan roti kering. Nah, kamu makan roti kering? Iya. Kamu lapar? Nah, iya. Kamu nikmat makan itu? Nikmat. Kamu bisa tidur? Nah, bisa. Ya Allah, dia mikir, saya makan rotinya empuk, dagingnya empuk, susah tidur. Akhirnya dia merubah hidupnya. Gitu. Wallahu a'lam. Semoga ibu Hajah Rahma beserta putra putrinya, mantunya, cucunya senantiasa selalu mendapatkan kehidupan rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Dibahagiakan dunia dan akhirat, dilancarkan rezekinya, dan disampaikan segala hajat-hajatnya, dan untuk kita semuanya segala apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Ya Rabbi. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyil Muhammadin wa alihi wa sahbihi